Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifia Ababil. Saya dari kelas Perbankan Syariah 3, NIM 24 10 50 192. Pada kesempatan yang lalu, saya telah menjelaskan materi tentang ekonomi tertutup atau ekonomi 3 sektor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Jadi, yang pertama yakni pengertian tentang ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Perbedaan antara ekonomi tertutup 3 sektor dengan ekonomi terbuka atau 4 sektor yakni terdapat di dalam bidang yang terlibat. Ekonomi tertutup meliputi produsen, konsumen, dan negara. Dengan rumus konsumen, perusahaan, dan negara. Sedangkan dalam ekonomi terbuka ditambah luar negeri sebagai badan yang terlibat. Dan yang selanjutnya ada konsekuensi dari ekonomi terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti terdapat pasar di dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar ini memiliki konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama permintaan agregat atau pasar barang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar atau dari pasar barang. Dan yang ketiga, harga barang atau jasa. Baik, yang selanjutnya yakni ada sirkulasi pendapatan perekonomian. Yang pertama yakni dari pemerintah, yang kedua perusahaan yaitu penanaman modal dan instansi keuangan. Yang ketiga rumah tangga yaitu penanaman modal dan instansi keuangan. Dan yang keempat luar negeri atau perekonomian impor, yaitu pemasukan barang luar negeri yang dijual di dalam negeri. Dan yang selanjutnya ada manfaat dari impor. Yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan pada setiap negara. Dan yang kedua, memperoleh tenaga kerja yang modern. Yang ketiga, yakni memperoleh bahan baku. Kalau tadi kita berbicara impor, sekarang perekonomian terbuka ekspor. Nah, jadi perekonomian terbuka ekspor yaitu adalah barang dan jasa yang diproduksi dalam negara dan dijual di luar negeri jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, maka produsen domestik barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Manfaat melakukan ekspor menurut Sukimo. Yang pertama yakni memperluas perdagangan pasar. Yang kedua, menambah devisa. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Dan poin yang kedua yakni faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama, permintaan barang. Yang kedua, mutu atau kualitas dari barang tersebut. Yang ketiga, barang spesial. Yang keempat, teknologi. Dan poin yang ketiga yakni keseimbangan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam negeri
terdiri dari dua golongan. Yang pertama diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional atau Y. Dan yang kedua yang diimpor di luar negeri atau M. Dengan demikian penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS sama dengan Y plus M. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Yang artinya I berarti instansi, G berarti government atau negara, X berarti ekspor, S berarti saving, T berarti pajak, dan M berarti impor. Nah, untuk poin terakhir, yakni ada perekonomian terbuka dalam sistem ekonomi Islam, yang menurut Manan 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur, kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Menurut sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dari materi perekonomian terbuka atau 4 sektor. Mohon maaf apabila ada perkataan atau penjelasan yang belum dimengerti dari penjelasan saya tadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.